Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Lunch Talk, Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Dan saya Wiki Adrian. Hari ini kami akan membahas topik politik panggung Cagup DKI. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik politik panggung Cagup DKI. Dan bersama kita sudah hadir narasumber pengamat komunikasi politik UIN Jakarta, ada Kang Gun-Gun Herianto. Apa kabar Kang Gun? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ya, dan sebelum membahas lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Dengan tegas saya mengatakan kami visi misi para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mulai diuji dalam debat terbuka sejak Jumat malam 13 Januari 2017. Meski baru merupakan debat perdana, suasana langsung panas. Para calon saling mengkritisi dan beradu gagasan dan program terkait pembangunan sosial ekonomi, lingkungan, transportasi, dan pendidikan di DKI. terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Salah satu pasangan calon, Basuki Cahayapurnama, mengaku senang dengan forum debat seperti ini karena dapat saling mengoreksi kelemahan program. Namun Ahok menyayangkan penggiringan opini yang salah, terutama terkait Transjakarta dan program pengentasan kemiskinan. Karena itu Ahok berharap ada perbaikan kualitas dalam debat berikutnya. Kalau ada orang pengen jadi gubernur, tentu dia akan mengoreksi kelemahan-kelemahan kami. Lalu dia akan mengajukan program yang lebih baik daripada kami. Tapi yang terjadi tadi debat tadi kami melihat, ini bukan mengoreksi, ini membangun opini yang salah. Misal contoh, bilang Transjakarta nggak ada yang mau naik. Dia nggak tahu kita naik 32% satu tahun. Jadi tahun 2015 sampai 2016 ini, Transjakarta dari ngangkutnya 8 jutaan, kan sudah 11,58 juta. Kita udah nambah rute sampai 55 rute baru. Nah itu kan contoh-contoh yang itu seolah-olah kita ini nggak suka orang miskin. Kita hanya pro orang kaya. Sehingga perbedaan gini rasio tinggi. Itu kan juga sebuah opini yang salah. Saat ini dan mengurangi pengangguran. Sementara Agus Yudhoyono juga mengaku puas dengan debat perdana ini. Penampilan Agus juga dinilai sang ibunda Ani Yudhoyono sangat memuaskan, sekaligus mematahkan anggapan sebagian kalangan tentang ketidaksiapan Agus untuk berdebat. Mengurangi pengangguran cukup, walaupun saya berkali-kali mengatakan debat adalah bagian kecil dari keseluruhan proses kampanye memenangkan hati dan pikiran rakyat Jakarta. Ya, tetapi ini juga orang mengatakan saya tidak siap debat segala macam. Silakan dibuktikan tadi, silakan dilihat lagi dokumentasinya, dan inilah memang pilihan kami untuk selalu bersama dengan rakyat. Tetapi pada saatnya memang ada jadwal debat dari KPU, pastinya kami akan datang dan hadir dengan baik. Menyatakan bahwa Agus anak ingusan. Yang kedua, dia tidak berani debat. Tapi hari ini, malam ini, dia membuktikan bahwa dia berani untuk melakukan perdebatan dengan paslon lain. Saya sebagai orang tuanya, sebagai ibunya tentu bergembira dan berharap 15 Februari suara kepada Agus. Ya, saya kira itu saja. Ya, makasih ya. Yang tidak memastikan lahan usaha. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Anies Sandi mengaku kecewa dengan adanya penyerangan lawan terhadap pribadi Anies. Padahal berdasarkan ketetapan KPU menurut Anies dan Sandiaga Uno, debat harus berfokus pada program pasangan calon. Saya melihat bahwa ada ya nggak fairnya gitu, bahwa Pak Anies diserang sebagai dosen, katanya sebagai dosen, disebut menteri. Nah itu yang menurut saya ya cheap shot. Buat saya ini nggak mempersatukan kita, padahal kita sudah komitmen tidak boleh saling menyerang. Dan di situ kita boleh menyerang program, tapi kalau menyerang karakter, apalagi menyerang profesi, menurut saya itu ini yang sangat di luar komitmen dari yang awal kita sepakati sama-sama. Tadi ada kekeliruan yang fatal yang dilakukan oleh Pak Basuki ketika mengatakan ada surat dari Kepala BNN kepada Mendikbud. Suratnya nggak ada, tidak pernah ada surat itu, dan justru Mendikbud waktu itu namanya Anies Baswedan
merevisi kurikulum agar memasukkan materi anti narkoba di dalam kurikulumnya yang sebelumnya tidak ada. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Para calon akan kembali beradu ide dan program dalam debat kedua pada 27 Januari dan 10 Februari mendatang. Para calon berharap debat berikutnya lebih berkualitas dibanding debat perdana ini. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, saya rasa seluruh rakyat ataupun masyarakat di Jakarta gitu ya menyaksikan debat tadi malam. Iya, betul. Dan tentu saja ini betul-betul membuat hangat, apalagi dunia maya ya. Hangat sekali. Hangat sekali. Dan komentar semalam pasti sudah di depan TV semua dan Betul. tadi pagi mungkin sudah di depan layar handphone masing-masing untuk mengecek apa kira-kira tanggapan apa aja yang netizen. dibicarakan oleh netizen gitu ya. Oke, Kang Gun-Gun, kita akan fokus di segmen satu ini untuk paslon 1 Agus Silvi. Yang menarik adalah bicara mengenai bagaimana pasangan calon mengiming-imingi dengan program-program itu saya rasa sudah biasa lah ya. Namun mengiming-imingi dengan bantuan langsung sementara. Sebetulnya bagaimana ini mungkin bisa jadi satu strategi yang positif atau mungkin malah masyarakat berpikir bahwa janji-janji dengan bantuan-bantuan yang berupa uang seperti itu sepertinya sudah nggak biasa berlaku lagi gitu. Untuk hal ini ada dua hal. Pertama substansial sama instrumental. Kalau secara substansial model-model kebijakan yang akan dieksekusi seperti BLT itu menurut saya adalah program yang tidak menguatkan pemberdayaan warga masyarakat dalam jangka panjang. Kenapa? Karena BLT itu lebih pada stimulan dan harusnya dilakukan pada saat situasi yang sangat serba kesulitan, bukan kemudian justru menjadi program prioritas atau unggulan pertama. Kan itu diposisikan di unggulan pertama kan. Banyak sekali di beberapa pernyataan, termasuk saya baca di web resminya, banyak merujuk ke Bolsa Familia, praktek BLT di Brazil yang dipraktekkan antara tahun 2003 sampai 2008 yang diklaim menurunkan angka kemiskinan 12 sampai 18%. Bagi saya ini patut kemudian dikritisi secara bersama-sama. Maksud saya, apakah benar program bantuan langsung tunai yang sifatnya cash money itu kemudian bisa memperkuat jejaring sosial, terutama menumbuh kembangkan warga masyarakat yang miskin menjadi tidak miskin gitu ya. Saya kok tadi malam termasuk yang sebenarnya memerhatikan ini secara intens sih. Seperti apa jawaban teknisnya, implementasinya, terutama menyangkut governance. Misalnya anggaran, pemetaan anggaran di DKI yang 70 triliun, itu berapa yang akan dialokasikan untuk BLT, dan ini nampaknya mekanismenya sampai ke RT RW dan target sasaran, karena sekarang ada problem juga ketika mengidentifikasi misalnya kartu tanda penduduk ya. Dan ini kan penting untuk kemudian sasaran dari distribusi BLT ini. Termasuk menurut saya adalah bagaimana monitoring itu juga tidak tersentuh tadi malam. Makanya kemudian salah satu titik krusial dari sekian banyak narasi ya dalam kampanye di debat panggung tadi malam, terutama pasangan nomor 1, itu sebenarnya adalah BLT. Tetapi secara instrumental kan, tadi substansial. Secara instrumental bisa saja hal-hal seperti ini menjadi treatment yang justru persuasif kepada lapis pemilih, terutama lapis pemilih psikologis, yang kemudian hubungannya adalah hubungan emosional. Tapi ini apakah bisa menjadi satu strategi yang makanya efektif untuk menjadi efektif dalam konteks mendorong pemilih memilih ke paslon nomor urut 1. Kenapa? Karena kan biasanya memang kalau dikasih iming-iming itu dalam komunikasi politik secara psikologis bisa langsung memilih pasangan itu. Namanya pay off ideas. Artinya orang kemudian didorong pada ini ada stimulan, maka kemudian biasanya tergerak karena dianggap konkret gitu. Kang Gun, kita juga akan melihat seperti apa cuplikan dari debat yang semalam, ataupun paparan lah ya, paparan seperti itu terkait juga visi misi mereka. Kita lihat ini debat semalam pemirsa, dari pasangan urut nomor 1 ada Agus Harimurti.
kami punya 10 program unggulan. Yang pertama adalah memberikan bantuan langsung sementara kepada keluarga miskin dan kurang mampu. 5 juta rupiah per keluarga miskin per tahun. Ini untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah pemberdayaan komunitas RT RW, 1 RW 1 miliar rupiah per tahun untuk memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat kita. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan bantuan langsung dana bergulir, bantuan modal usaha, 50 juta rupiah per 1 unit usaha untuk mengurangi pengangguran. Kami juga ingin meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan guru. Yang keempat adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilisasi harga. Yang keenam, kita ingin membangun tanpa menggusur, meningkatkan program-program perumahan rakyat dan infrastruktur di Jakarta. Ketujuh, menjadikan Jakarta sebagai smart, creative, and green city, pintar, kreatif, dan juga ramah lingkungan. Yang kedelapan, kita ingin meningkatkan rasa aman, kerukunan antar warga di Jakarta. Iya, itu tadi kita lihat ya. Nomor 1 memang sudah menyampaikan akan memberikan bantuan langsung sementara seperti itu. Ya tadi kalau kita bahas apakah itu realistis, ditambah itu menjadi poin produk unggulan yang nomor 1, sementara pasangan yang lain khususnya kita lihat petahana juga sudah sebenarnya menjalankan itu gitu. Kalau untuk bukan dikonfrontir ya, istilahnya harus disamakan dengan pasangan-pasangan yang lain, apakah itu cukup kuat? Kalau saya sih melihat untuk DKI ya, ibu kota yang kemudian di sini adalah atmosfer ekonomi hampir 75% berputar di sini. Maksud saya begini, warga itu harusnya menjadi bagian penting partisipasi. Oleh karena itu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan itu bukan dengan cara-cara instrumentalistik, tetapi cara-cara sistemik. Contohnya misalnya bagaimana merevitalisasi, bagaimana membuat sentra-sentra industri kreatif, bagaimana kemudian iklim investasi itu juga ramah warga gitu. Dan hal-hal seperti ini menurut saya menjadi penting dalam bacaan jangka panjang. Jakarta ini kan bukan hanya 4-5 tahun berdirinya, melampaui siapapun yang menjadi gubernur. Oleh karena itu warga itu menurut saya harus bisa merasakan mencecap ya kemajuan DKI dengan kemudian memberi porsi yang lebih besar kepada mereka yang memang tinggal di Jakarta, berKTP Jakarta menjadi warga DKI. Sistem berarti kan bukan pada dana stimulan 300, sifatnya 400 instan habis dalam beberapa masa saja. Karena bicara soal bantuan modal usaha katakanlah itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun saja. Perlu ada skill bagaimana memanage sebuah usaha gitu ya. Betul. Bagaimana misalnya memasarkan sebuah produk mereka ke pasar dan lain sebagainya. Jadi yang sebetulnya bantuan ataupun program yang lebih sistem ya, itu yang dirasa lebih efektif. Coba bayangkan tahun pertama andai misalnya paslon nomor 1 ini menang, anggaran kan sudah diketok palu oleh DPRD dan PLT nih, dan kemudian ada BLT yang ditawarkan di program prioritas nomor 1, padahal 1 triliun rupiah berarti dari APBD di 2018 ini masih menggunakan anggaran yang sudah diketok ini. Ini berarti kan ada kekosongan juga di situ. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini harusnya dipikirin lebih bukan hanya alat persuasi, political publicity dan kampanye, tetapi lebih mendidik lah. Ini lebih persuasinya itu diarahkan pada pemberdayaan, political empowerment, bukan kemudian hanya untuk publicity. Jadi kalau Kang Gun sendiri melihat dengan program unggulan tadi nomor 1 langsung ingin memberikan bantuan seperti itu, memang ajakan untuk membuat orang-orang atau masyarakat Jakarta setidaknya melirik ke paslon 1 ini memang untuk menggathering para pemilih seperti itu. Kalau itu jelas ya, dan praktek seperti ini pernah digunakan oleh SBY dan efektif itu. Ketika misalnya di fase pertama, periode pertama Pak SBY itu 2009 itu juga mengguyur BLT juga di penghujung periode pertama itu, dan kemudian dia menjadi incumbent 2009-2014 gitu. Jadi gini, intinya sebenarnya saya sih berharap program itu pasti semua bagus-bagus, tetapi sasarannya menurut saya sekarang harus lebih pada sistemnya gimana gitu. Ya, kini kita sudah terhubung bersama salah satu narasumber, Mbak Poppy Amalia. Selamat siang, Mbak Poppy.
ahli mikro ekspresi ya. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Popi. Mbak Popi, saya yakin semalam Mbak Popi lihat debat ini ya, paslon cagup-cagup DKI Jakarta ya, Pilkada 2017. Ya. Ya, Mbak Popi, untuk pasangan calon nomor urut 1, secara gestur, secara mikro ekspresi, Anda melihatnya seperti apa? Kita kalau bicara mengenai micro expression itu harus baik detik per detik gitu kan, dan kita diambil satu kesimpulan. Nah, kita ngebahas tuh tentang visi misi. Jadi saya harus mengulasnya pada saat bicara mengenai visi misi, si A bagaimana, si B seperti apa, si C seperti apa. Baru diambil, nggak bisa general seperti itu. Nah, pada saat bicara mengenai visi misi, kalau pasangan yang pertama itu yang bicara kan si Mas Agus ya, dan itu terlihat percaya diri dan kemampuan public speakingnya bagus gitu. Cuman agak sedikit kagok pada saat main di waktu. Jadi pada saat waktunya mulai berdetak di 5 menit terakhir itu sudah mulai ada kalimat yang diulang dan ada jeda, artinya bisa menggambarkan mungkin apa sih namanya, ada pressure, tekanan dan lain-lain gitu. Kemudian kalau pada saat visi misi Pak Ahok terlihat lebih tenang dan intonasinya lebih intonasinya biasanya kan agak sedikit meninggi. Pak Ahok pada saat bicara mengenai visi misi lebih tenang, dan sepanjang proses katakanlah debat kandidat ini, ia terlihat sekali untuk menjaga emosinya, untuk bicaranya intonasinya nggak naik gitu. Selotip ajaibnya mungkin berfungsi dengan baik ya Mbak Popi. Iya, silakan Mbak. Kalau Pak Anies itu beliau itu memang menguasai public speaking, sama dengan Mas Agus ya, gitu loh. Saya melihat sekali kemampuan untuk menguasai public speakingnya baik gitu loh. Kemudian kalau Pak Anies ini juga bahkan sampai menambahkan ada yang namanya pantun gitu loh di situ tuh. Kalau seorang public speaker kalau dia mempelajari, pantun adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk membuka open loop berpikir manusia, sehingga manusia akan mempesona setelah dia berpantun, setelah dia memberikan humor, setelah dia hal-hal seperti itu. Nah, ini Mbak Popi, ketika paslon nomor 1 menyampaikan visi dan juga misinya, memang apakah Anda melihat bahwa paslon nomor 1 cukup percaya diri bahwa visi misinya akan terrealisasi? Artinya ya percaya diri ini akan dibumikan. Ya, kalau bicara mengenai kontennya, baru kita bahas mengenai kontennya sekarang kan. Kontennya yang disampaikan, ia terlihat percaya diri gitu loh. Terlihat percaya diri, dia kuasain dan ia harus meyakini itu, dan dia terlihat percaya diri. Cuman pada saat di feedback, nah ini udah mulai ada goyah gitu loh. Tapi pada saat di awal dia terlihat sekali kalau dia percaya diri gitu loh, bahwa kemampuan. Tapi pada saat mereka boleh saling feedback, nah itu mulai ada goyah. Terlihat beberapa kali senyuman yang agak ditarik. Saya susah menjelaskannya. Kalau orang senyum, bibir kanan dan kiri ditarik, kemudian seperti ups gitu loh, seperti itu ya. Saya selalu menjelaskan karena kita melalui telepon. Nah, itu akan memperlihatkan sekali agak sedikit kagok gitu loh. Mbak Popi, Mbak Popi, kalau kita melihat di media sosial juga hari ini, pagi ini mungkin seharian ini banyak yang membicarakan juga seperti apa gaya berbicara dari Mas Agus seperti itu. Ada juga yang bilang nampaknya ini seperti menghafal atau seperti apa. Itu terlihat tidak sebenarnya memang public speaking yang memang dikuasai dengan baik oleh Mas Agus, atau memang ada hal yang memang untuk visi misinya mereka ini memang betul-betul dihafalkan dengan baik seperti itu? Apa yang terlihat kalau bisa dibaca dari mikro ekspresi? Menguasai sebenarnya kalau seorang saya juga trainer daripada public speaking ya gitu kan, karena saya trainer dan juga saya psikolog di sini pendidikan. Nah, sebenarnya pointer itu is okay, nggak masalah, tapi yang penting pointer ya, tapi megang pointer, asal jangan ngebaca gitu loh. Kemudian kalau ia percaya diri dan menguasai medan, menguasai persoalan yang disampaikan, itu sebenarnya nggak perlu dibaca karena dia tahu pengalaman. Nah, yang terlihat sekali di sini adalah Pak Ahok. Pak Ahok itu pada saat bicara itu tanpa berdasarkan, dia selalu menggunakan based on evidence gitu kan. Evidence-nya ini yang didapatin dari main angka gitu loh. Ini yang menarik. Jadi walaupun saya tadi sempat sampaikan di awal, yang terlihat kali menguasai public speaking adalah
pasangan pertama dan pasangan ketiga. Pak Ahok kurang menguasai public speaking. Baik, oke. Tapi Mbak Popi, Pak Ahok punya data dan dia bercerita dengan tenang. Tapi pada saat bicara mengenai penggusuran dan bicara mengenai kepribadian, tubuhnya agak sedikit dibungkuk, tangannya agak sedikit dilipat. Nah, mana yang lebih disukai oleh masyarakat Jakarta? Apakah yang jago public speaking atau yang bicara based on data? Mungkin nanti Februari nanti ya. Kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lunch Talk.